gara-gara memilih orang, awak nanti panggap. Awak rusak. Kalau itu payah Ustaz Cak Jamil dia boleh. Dulu kecil Cak Jamil ya. Berarti soto memenang orang kafir. Pada itu kok jumlah pemilih kok 1 orang, 40 orang kafir. Bagaimana Islam? 60. Ada 20 orang Islam nak soto, 30 orang Islam nak soto milih. Mana menang? Menang orang kafir. Makanya kalau ada orang Islam nak soto milih, soto memenangan. Dia rugi Ustaz. Itu kecewaan kafir tanpa sadar tadi. Orang kafir itu punya target, punya tujuan. Tujuannya kecil terlalu. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu taati orang kafir itu tak. Satu golongan saja dari mereka kamu taati, maka pasti mereka mengembalikan kamu kepada kekafiran. Itu target ini. Membalikkan awak kepada kekafiran. Wadda katsirun min ahlil kitab yaruddukum ba'da imanikum kuffara. Ahli kitab itu sangat ingin untuk mengembalikan kamu sesudah beriman kepada kekafiran. Kalau tidak bisa kamu, anakmu, tidak bisa anakmu, cucumu. Dia punya target. Targetnya apa? Mengembalikan orang beriman kepada kekafiran. Makanya Allah melarang bona. Nah, memilih kafir. Cara karojoinyo terstruktur, tersistematis, terukur. Maka inyo menjadi orang beriman tu kafir, tidak langsung loh. Jadi orang kafir mah. Tapi itu nih cara dong. Nah, kalau itu lah joleh tidak bisa tak berhasil gitu. Nah, ya nandak nama kafir di orang ini. Orang ya lah. Biarlah mati daripada jadi kafir. Tapi tidak itu cara dia. Baca rodanya. Pertama melalui undang-undang. Dibuatnya peraturan. Sehingga dengan peraturan tidak sadar awak. Akhirnya lah menjadi kafir secara bertahap. Contoh peraturan dibuatnya. Anak-anak sekolah SMP, SMA nan padusi tidak boleh pakai jilbab, apalagi lelaki-laki. Ya. Sampai tahun 2002, 2002, Ambo masih menemukan ada kepala sekolah yang memanggil anak muridnya SMP kok. Tidak nomor membuka jilbabnya untuk membawa foto untuk ijazah. Harus nampak telinga. Telinga saya buka jadi tanda lebar telinga. Nah, kecil anak tu tidak pak. Telinga ku kan aurat. Kecil anak tadi berdua je tu. Nah, wih mana alhamdulillah. Tu dia tahu awak, nya curhat awak. Itu dia tahu. Nah, waktu baca tu. Sudah itu, aku cek kepala sekolah. Ambo nak tanggung jawab tu lah kalau jazah kau nak laku. Sebab di peraturan itu harus nampak telinga. Ya tak apa pak nak tanggung jawab. Nak tanggung jawab jadi ambo kan tolonglah pak. Padik pun nak begitu. Nah, alhamdulillah. Nah, yo tapi kamu kau tegur di atas sana bu. Punya atas enggak perlu salah gitu Nyawa paling kepala aku lenyap paling tinggi kira dulu atas saja. Kamu kena tegur di atas sana bu. Baca roll. Tu suara aja pak ya baca roll dan apa? Dah mau kecil anak bu. Codi anak bang. Panggilan tu boleh. Aku cek apa kalau sekolah aku nyon resikonya nanti. Kelas 3 SMP kok. Kalau nyadak nama. Kecil apanya? You kalau nyadak nama dia pun tak rapi. Nama masuk dulu pak. Nyon tak nama. Ya nyon tak nama. Kalau tidak kebetuntuk sekolah suak kau tak laku ijazah kau. Tidak pak.
Tidak, dia apaknya mantap pula itu mah. Dua anak. Tapi itu loh. Nak aman lu kalau sekolah, hari kalau sekolah, buat pernyataan. Jadi Pak, dibuatlah pernyataan dari materai. Bahwa inyo ndak nomoh buka jilbab, keinginan sendiri dan tidak akan menuntut sekolah apapun yang terjadi nanti. Nah, berdua tuh, alhamdulillah, inyo bisa mempertahankan keimanan itu dan kini nan seorang jadi guru di pesisir. Jadi guru. Dan seorang memang tidak mampunya bergerak di bisnisnya. Jadi orang menggalih gini. Jadi bukan mampu aja tinggal. Nah, alhamdulillah cukup bagus ya, ekonominya lancar dan sosialnya tinggi untuk dakwah aktif. Nah, artinya apa? Nah, aja itu peraturan tadi magih tekanan cuman bodogang nan lolos. Itu pun dapat tekanan mental. Di kepala sekolah diteror, di kawan-kawannya diteror. Ini bertahan. Nah lain Pak, Kak sebenarnya. Nah, jadi orang kafir itu nanti mulai memurtadkan orang Islam dari peraturan. Iku nak perlu pahami. Nah, cara kewajuan kafir tadi. Makanya Allah melarang benar. Supaya orang beriman kok jangan sampai adonan murtad, jangan sampai adonan kafir tanpa sadar. Nah, itu. Dan ini masuk di segala sisi kehidupan awak, segi pendidikan, peraturan ibu, bahkan kini ada rancangan undang-undangnya apa dihilangkan pelajaran agama. Ya. Kalau di sekolah tu ada yang harus diajarkan mati-mati, PKN, ada agama. Akhirnya agama tu tidak diajarkan lagi. Diganti juga. Diganti dengan budi pekerti. Nah, budi pekerti. Sudah itu petang gua dapat informasi dulu. Dalam lomba-lomba gua di gini start. Biasanya ada lomba tahfiz. Ya kan? Kini tidak boleh lomba tahfiz dulu. Lomba ada dulu. Lomba baca kitab suci. Namun tahfiz tu tidak perlu boleh tu. Nah, kalau dibuat nama kitab suci lomba tahfiz, tidak boleh dipakai anggaran. Orang tegur lo ke sekolahnya. Kalau sekolah pun mana ponyang. Ponyang deh itu kan. Nah, ada itu orang kafir tadi mulai ingin merusak orang yang beriman menjadinya kafir secara bertahap. Azan tak boleh pakai mic ya tulis. Wah, azan tak boleh pakai mic. Udah dulu. Sampaikannya mengganggu. Mengganggu kita kan kan. Orang lolok belum orang sarang lomak lolok tu nyo. Azan. Jadi nomornya kalau azan tak pakai mic tu ndak hayya ala shalah ya. Kalau hayya kan main bau dan di bau tu menjauh ada. Ini dalam tu ndak. Solat sorang-sorang. Tak boleh kalau sorak tu ndak boleh. Suruhnya sorang-sorang. Nah, aja itu yang perlu pahami. Nah, target mereka tu untuk menjadikan awak kafir tanpa sadar. Nah, kalimat-kalimat nam kodok disampaikannya juga untuk mengicu awak tu dalam memilih pemimpin akhirnya jangan bawa-bawa agama dulu dalam sekolah. Itu saran boleh. Jangan bawa-bawa agama. Lu nak istilah tu? Oh, ada anak awak nama muda-muda tu tahu nah tu di TikTok di apa di medsos itu disarankan jangan bawa-bawa agama. Cuma milih pemimpin. Nah, so itu urusan pribadi, agama urusan pribadi. Agama urusan pribadi, jadi pemimpin kau jangan bawa agama. Sadar tak awak? Kalimat jangan bawa agama tu, yang tak mau bawa agama tu cuma dua. Pertama orang komunis. Nyo tak bawa agama tu. Tak punya agama malah. Kerana tak bawa agama kan? Maka tak ada bawa agama tu.
Yang kedua orang sekuler namanya. Agama disaku dari KTP. Dipisahkan antara kantong. Di kantong sana. Di kehidupan, di pembicaraan, di pergaulan, di ekonomi, jangan bawa agama boleh. Nah, oh kalau pakai jilbab anak pergi sekolah, oh itu lambang agama nak boleh. Jadi pergi sekolah nak boleh ke jilbab. Itu peraturan itu di badan rancangnya. Nah, aja itu target-target atau langkah-langkah yang mereka lakukan. Nah, awak kadang-kadang tidak sadar. Masyarakat awak banyak yang tidak sadar. Bisa buat tujuan mana tidak sadar, tapi sekolah yang sadar sadar. Amin, amin. Tidak tuh masalah memilih pemimpin. Nah, hanya di situ bukan di jilbabnya. Nah, jadi ketika awak memilih pemimpin tadi, dan pemimpin itu sangat menentukan. Ya? Contoh pimpinan kepala sekolah tadi, ini pimpinan sekolah. Kan ini yang menentukan. Kan tak guna lah nak kuda teror. Contoh tadi, oh nak mau pakai jilbab, nak apa dah, bagus tu nak kancak tu, nak jadi konelo sekolah awak, buat pernyataan dia. Kan selesai sudahnya tu. Ikut diancamnya pula nak kau dulu, panggil dulu, tuanya dulu. Kan dia isi kepala lah itu pula. Nak sadarnya. Harusnya kan nak jangkaunya sekolah awak, nak jangkaunya kepala sekolah, apa mendukung anak aja kau, apa mendukung aja kau tak mau tu buka aurat tu, tapi nak dek paratur aja kau kalah gini kau, abu isa pernyataan ni, kan aman satunya. Itu dah ditekan juga supaya jangan aja itu. Kamu masih tu mana? Ada sekolah SMP yang sebelum kejadian itu tu, kejadian juga dibuat rapi juga guru, jo majelis guru di satu SMP, dibuat kesepakatan untuk SMP itu siswinya harus pakai pakaian muslimah. Waktu itu peraturan jilbab lah dole. Itu tahun 2000. Oh, tadi 2002 tahun 2000 sebelum itu. Nah, sudah tu bukan rapi oleh murid. Dilontarkan enggak rapi oleh murid? Setuju oleh murid 100%. Waktu SD anak kami Pak, hari Jumatnya pakai muslimah. Inilah SMP-nya, balik kalau lope sadar balik. Tambah kodamnya tambah lope pakaiannya. Ayo, tidak setuju kami ya. Ayo kami mendukung pendapat Pak. Kan sepakat jo komite, wali murid, jo majelis guru sadonya diterapkan peraturan itu. Sehari berlaku peraturan baru, peneka panggil dek kepala dinas kepala sekolahnya. Tapi kepala sekolahnya alhamdulillah ya, lah siap belum. Dah berapa ikut kesepakatan wali murid sadonya jo majelis guru. Mana mau mengakunya? Oh mau mentahnya. Ada tak peraturan yang dilarang? Tengok peraturan. Kiranya dalam peraturan cuma warna baju. Jorok harus baju putih, harus roknya merah. Tak merah untuk SMP biru. Biru dongker. Kan tak ada kecen ukuran dah. Ndak. Ini tak ada pelanggaran. Lebih ke pulau sekolah. Jadi alhamdulillah. Nah, model itu kondisinya. Nah, ternyata pimpinan itu sangat menentukan. Ini sangat menentukan. Kini ketika memilih pemimpin itu, orang kafir berebut. Dia tahu pimpinan itu yang akan menentukan, makanya cara baik kalau pimpinan di tangannya, supatinya kok. Peraturan yang dibuatnya, rancangan kerajaan yang dilaksanakannya, anggaran yang anggaran bantuan sosial untuk garib, untuk imam masjid, terbanyak masjid, tak boleh turunan nih. Soretnya tu, tidak bisa. Maka banyaklah guru-guru MDA, TPA yang tidak bisa dikeluarkan honornya dari PT negara ini. Berapa itu peraturan. Nah, lalu orang Islam ingin pula mengambil pimpinan itu. Berapa itu? Karena perintah dari agama, perintah Allah dan Rasul, la islama illa berjamaah, wa la jama'ata illa bi'imarah. Tak ada Islam kau kalau tidak bersatunya, dan tak ada arti jemaah itu kalau tidak ada pemimpin. Kau pemimpin, kau menentukan. Maka orang Islam pun ingin membiak pemimpin itu memilih pemimpin. Itu dah soto orang Islam memilih pemimpin.
Nah dalam memilih pemimpin itu orang dua pahami yang dikecian pemimpin itu untuk negara awak ada dua bentuknya. Pertama namanya eksekutif. Eksekutif itu orang yang menjalankan pemerintahan. Eksekutif. Nyo soto membuat peraturan, inyo yang akan menjalankan. Undang-undang tadi. Kalau untuk tingkat negara, presidennya Pak. Kalau provinsi, gubernur. Kalau kabupaten, bupati. Kalau negeri, wali negeri. Kalau keluarga, kepala keluarga. Seorang tu. Jadi kalau pemimpin yang eksekutif tu orangnya, pribadinya, seorang. Maka ketika kamu milih eksekutif, you tengok siapa orangnya. Jangan sampai salah pilih. Allah bagi petunjuk dalam Al-Quran. Siapa harus buat pilih jadi pemimpin tu? Kepada Allah, orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat, membayarkan zakat, dan warka'u ma'rufaidannya bersama orang-orang yang ruku katanya adu bersama orang-orang muslim. Jadi orang yang beriman tu mendirikan solat, membayarkan zakat. Jadi inyo jadi pemimpin, inyo jadi orang bertakwa, inyo jadi orang solat, ndak ketika kampanye doh. Orang manga di kampanye, nyolah rajin juga masjid. Kalau tiba aja itu, batanya ke ulama-ulama. Siapa ditunjuk dari ulama? Ya, ulil amri. Sampai di situ bisa dipahami. Itu nanti eksekutif. Eksekutif kode inyo seorang. Karena eksekutif karena kok presiden seorangnya, kok sakit inyo. Kok meninggalnya, kan tak mungkin lo ulang pemilihan dah, maka ditunjuklah wakilnya. Tu dia ada wakil. Memang wali negeri nak buat wakilnya. Ada. Sekretarisnya. Biasanya kalau wali negeri berhalangan kok meninggal, maka penggantinya ditunjuk dari camat. Ditunjuk dari camat penggantinya. Bisa camat langsung merangkap, bisa sekretaris jangkit jadi PC-nya. Itu sistemnya. Tapi untuk pemerintahan tingkat atas itu, bupati, gubernur, presiden, ditunjuklah wakilnya. Jadi wakilnya itu kedudukannya sama dengan nomor satu. Ketika nomor satu itu berhalangan, kalau sakit nomor satu, maka wakil tadi lah menggoncang posisi itu. Jadi ketika memilih eksekutif, awak harus paham, kok ikut, you wakilnya ikut nyawa. Tapi suatu waktu ini bisa jadi nomor satu kok. Saya sudah pemilihan, lalu meninggal dan nomor satu. Itu ini dilantik jadi itu. Kok nak ketik ya? Apa mencontohkan biasanya? Untuk nomor satu kok. Masuklah ke jamaah gini ke. Ada tunjuk. Kuera udah kepada ada auto gratis busnya. Lain mau apa? Lain. Dia giahnya wang belanja. Lain mau apa? Lain pun. Lain. Alhamdulillah semangat wak koi. Sama-sama koi nah. Supirnya kan tuh. Lahabun matunya. Lain ada supir pengganti cadangan. Supir pengganti kok umurnya 5 tahun lu. Belum pernah duduk pakai supir leh. Yang kan jadi supir leh. Duduk pakai supir mana leh. Kaki kalau sampai leh. Itu supir cadangan leh nama hak poi. Tambah piti belanja. Kalau leh tahu kan. Itu makanya untuk memilih nomor satu, memilih eksekutif, memilih pemimpin itu harus tahu ugang itu bah. Harus jual doa ugang juga.
Nah, baca Roma milihnya banding-bandingan. Ko ada 3 nomor 1 ko urangnya. Nomor 2 je iko barangnya. Nomor 3 iko bentuknya. Nah, kalau beda tu. Nah, yo ndak obe ada Ustaz. Ni jago ndak ada orang kampung awak ada balak tengok je sembahyang tindak aja. Nah, tengok siapa nama mendukung orang itu. Kawan-kawannya siapa? Sebab Rasulullah mengajarkan almar'u ala dini khalili. Seseorang tu di atas agama kawannya. Kalau orang beragama, kawannya orang beragama pula tu. Kalau orang kafir, kawannya orang kafir pula. Itu cara menengoknya. Nah masyarakat awak cipu kadang-kadang kalau tidur. Tilanya dipilih. Baranglah. Pokoknya inyo juga. Dia tak ngerti, kira tak pilih orang kafir. Anak rusak, akidah orang yang dipilih atau akidah orang memilih? Di situ kecil tadi, kafir tanpa sadar. Sudah itulah tak pilihnya, mungkin saya kepanjangan. Ogo barang mahal. Lah sakit awak nak boleh nak ambil lo bobek rumah sakit. Banyak ambil bobeknya. Ajak jual sakitnya 2 hari bolehnya tu pulang. Kau masuk berapa balik? Nah. Tak 5 hari dah. 2 hari bolehnya pulang lu. Nah. Sudah tu ada orang tak sakit membayarnya tu ri. Bayarnya tu ri BPJS nama. Nah. Alah aja itu susahnya kehidupan lapang kojo nak ada. Lah dibuatnya lapang kojo untuk orang Cina lo. Tak lo untuk awak tu. Mana? Mopek. Pi ketika memilih lagi habis di baju solai. Lagi habis di sibuk. Setibu. Ada mualak milih. Bukan ona sagonya Ustaz. Bukan pun naik dua awak tak sagur. Itu bukan orang so. 5 tahun ni. Tak 5 tahun terus. 5 tahun terus lebih dari itu leh. 5 tahun itu untuk bisa memilih balik. Nah. Mana awak tu? Aku buat tanya jamaah sebagian mau tanya tu. Sambil motor tak anak sedang pengajian ni. Balik itu pilih. Ini lagi awak buat jilbab Ustaz. Kalau Pak Yasin ni pakai jilbab kira tu pilih tu. Jadi cik jilbab ogo ibu je. Nah. Bisa dipahami? Jadi harus tengok eksekutif tadi urangnya dan siapa mendukungnya. Nah, kok adu bekok nalai didukung umat Islam, didukung ulama, urangnya elok didukung ulama walaupun buat menurut orang kafir. Menurut orang kafir buat tentu yang buat menurut dia. Menurut apa? Menurut ulama elok. Ikunan kawat. Kecik Nabi dan akan jadi imam, jadi pemimpin itu cuma 1. Tak boleh 2. Apalagi 3. Tak ngerti tadi. Cara kerja pemerintah. Nah, dan kedua namanya legislatif. Legislatif itu anggota dewan, anggota DPR. Nah, balik perlu buat kenal dua tu karena banyak juga yang salah pilih. Anggota DPR itu utusan partai. Nah, utusan partai. Dan menentukan nyo di rapik tu beko apa nak nyo sampaikan, apa nak nyo setujui, apa nak nyo tolak dan menentukan adalah partainya. Ini hanya penyambung sagu. Kalau ndak setuju nyo je pendapat partainya, nyo dipecat partai. Berhentiannya kali. Boleh pecatnya. Nah, jadi kalau memilih anggota dewan, tengok partainya. Ya awak semagangnya lah partai Ustaz tu dia orang awak. Kira partainya partai orang kafir. Lain sana. Lain sana awak. Nah, ada kejadian. Nyo Ustaz di kampung tu Nyo Ustaz di kampung tu maju dari partainya kok mendukung orang kafir. Nah, dia masyarakat nampak Ustaz tu kan? Kalau dipilih, lah duduk. Timbulnya lah duduk, kecik masyarakat awak. Sama salah Ustaz pun awak pilih di situ. Sama saja nak lain hilang Ustaz dah.
Nampak piti kan? Hah? Nampak piti. Dah hilang ustaznya. Lah nampak piti hilang ustaznya. Awak tak ngerti. Dah lawat. Bukan dia nampak piti lah ustaznya. Karena partai namanya masuk itu partai orang kafir. Maka tiba di situ ini harus sama juga orang kafir. Fa innahu minhum kata Allah. Sesungguhnya dia itu adalah orang kafir tadi. Hanya pakai KTP Islam. Jadi tidak mungkin dia akan menyampaikan atau menyuarakan ya Ustaz Anda juga di situ. Kok preman bonalah itu, tapi maju dari partai Islam, partai yang peduli jo umat Islam, partai yang peduli jo rakyat, jo masyarakat, jo preman maju di situ. Tiba di dewan tu akan disampaikannya pada partai. Jadi Ustaz itu berdewan. Nah, jadi dan harus ketahui untuk memilih anggota dewan partainya. Nah, lah dapat partainya. Baca rumah cari partainya Ustaz. Bandingan partai dan adu. Ada partai nan peduli jo umat Islam, peduli jo rakyat. Setiap bencana nyo selalu bagi bantuan. Nyo bantuannya dari PT Saku seorang. Nyo peduli jo keselamatan umat. Nyo ndak orang kayu tapi rajin bersedekah. Nah, sudah itu nyo menyediakan mau sawon sado argo-argo barangku bisa murah. Lapang kerja kadi sadio nyo 8 juta lapangan kerja untuk pribumi untuk masyarakat dan untuk orang Cina loh. Sudah itu sehat murah, bapak sehat mudah tu. Nah, tunggakan BPJS dihapuskan. Nah, denda pajak kendaraan bermotor dihapuskan. Kalau ada partai dan aja itu dan dipilih. Lah dapat partainya baru tengok siapa calegnya di situ. Ah, boleh kan awak? Anda ada. Nah, jadi apa nak tengok dulu? Partainya dulu pilih ya. Tak tengok saja pilih. Pilih partainya baru dicoblos. Siapa nan awak kenal nan dari doki awak. Kalau ada anak awak kan sih. Ya kan? Tapi nyolah ada di kelompok orang dan betul. Karena itu perintah Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Siapa orang yang sedikit itu? Nah, orang yang sedikit itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman kepada Allah dan tak ragunya doh, ajak jo ancaman tekanan kenya nak salah dia pokoknya dia berjuang dengan harta dan dirinya. Itulah orang yang sadiqun. Itu kan benar. Aja itu wak bergabung. Nah, kalaulah aja itu tambah cek lain antara dan eksekutif jo legislatif nyo harus sepaket. Oh, tibalah duduknya Ustaz. Nyo berbuat dosa, nyo melanggar aturan. Itu urusan nyo tu terolah leh. Dan urusan awak cuman sampai memilih. Yo, yang salah pilih Ketika awak nan salah pilih ya, tak sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah, di saat itulah iman awak tadi jadi rusak. Nah, paham tak? Gara-gara memilih ugam, awak nan terpanggap. Awak rusak. Kalau je itu payah no Ustaz jajah milih awak leh. Dulu kecek dah pengajian malam dulu tu. Jemaah dulu ngaji di jemaah. Ancak jam milih Ustaz. Kok ancak jam milih ya? Berarti soto memonang orang kafir. Nah, pada itu kok jumlah pemilih kok 1 orang, 40 orang kafir. Bagaimana Islam? 60. Ada 20 orang Islam nak 30 orang Islam nak soto milih. Mana menang? Menang orang kafir. Makanya kalau ada orang Islam tak soto memilih, soto memonangan. Dia rugi wak Ustaz. Itu kecewaan kafir tanpa sadar tadi. Nah, bisa dipahami. Makanya awak harus soto memilih dan pilih dan betul. Jangan salah pilih. Harus dan betul. Nah, saling mengunan awak, saling mengingat awak. So perintah Allah itu ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan dirimu dan keluargamu. Kamu menyampaikan itu kan
kini puluh kesempatan awak saling tolong menolong. Kalau sudah nanti pemilihan tu mau sampaikan ke cik ibu boleh. Baru nak sagi dia tak kecil. Ustaz belum salah kan? Dan di akhirat ditanya oleh Allah nanti. Nah, engkau diberi ilmu, kami kau sampaikan ke masyarakat. Kau biarkan masyarakat susah. Kau nejo, jadi ustaz kau, yo, anakmu tu pertanggungjawabannya sampai ke akhirat itu. Tak kini itu doh. Dan resiko menyampaikan ini, kau jangan kerja kawan bos. Kau kena tegur ustaz di KPU, kau depan bos bos. Berkecian. Kamu nak kena tegur depan bos tu. Pada itu, kamu nak calik dah. Kau nak calik tu, mana yang tegur? Kan? Yo kampanye, kamu nak kampanye, kamu menolong KPU. Menolong KPU bagi penjelasan kepada masyarakat supaya jangan golput, supaya memilih dengan kesadaran. Dia sadar masyarakat tu. Itu nak sampaikan. Nah, makanya tak takut tu orang pengen tu. Supaya sadar masyarakat kan. Nah, ada pertanyaan?